Rasulullah itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan diancam bunuh, Rasulullah senyum. Bahkan ketika Rasulullah mampu membalas, apakah Rasulullah membalas? Enggak. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, padahal Anda mampu untuk membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy, tapi kenapa Anda tidak mau melakukan itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku ini adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Jadi untuk apa saya membalas itu? Mereka mencaci makiku, untuk apa saya membalasnya? Karena Allah tidak mengajarkan aku membalas cacian orang. Ketika orang memfitnahku, apakah aku membalas fitnahnya? Kalau seandainya mereka memfitnahku, kemudian aku balas fitnah mereka, terus bedanya aku dengan mereka di mana? Ketika untuk mengingat kembali sejarah kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kenabian dan kerasulan beliau, dakwah beliau yang sulit dan susah payah menghadapi berbagai macam ujian, fitnah, rintangan dan tantangan, tidak sedikit yang beliau hadapi. Bahkan tantangan terberat dakwah beliau adalah dari keluarga beliau sendiri. Setiap ujian dalam hidup itu tidak sama. Ujian seorang suami dan istri tidak akan sama. Ujian ayah dan anaknya tidak mungkin sama. Bahkan ujian di antara kita pun pasti berbeda-beda. Tetapi yang paling penting, bagaimana menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kembalikanlah semuanya itu kepada Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada seorang makhluk di atas muka bumi ini yang dapat menolak keinginan dan kehendak Allah. Tapi kalau Allah menginginkan, siapapun tidak akan bisa menolak. Tapi kalau Allah sudah menolak, siapapun tidak bisa memaksa Allah untuk menghendakinya. Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para guru ngaji dan tuan guru, pengurus masjid, takmir masjid, masjid apa Pak? Miftahul Khair. Yang mana ketua masjidnya? Sambian Pak. Oh, masuk akal. Songkon sementara. Temuran panjenengan sing ngundang. Yang mewakili panitia Ustadz siapa tadi yang sebutan? Ustadz Sabardi SPDI. Kiai, sehat selalu Kiai. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Kiai dan guru kita yang mulia ini. Saya kalau ketemu beliau itu kurang waktunya kalau cuma 2 jam. Selalu saja ada cerita-cerita unik kalau saya duduk bersama beliau. Karena duduk dan bertemunya kita di antara guru-guru mulia, insya Allah Allah akan menghadirkan kebaikan bagi kita. Sampian menatap wajah beliau, menatap wajah beliau yang teduh, wajahnya yang selalu dihadapkan kepada Allah, pikirannya yang selalu dicurahkan kepada umat, insya Allah hati sampian akan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir pada siang hari ini senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Allah jadikan kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, amin. Allah tambahkan nikmat hidup kita, amin. Allah tambahkan barakah rezeki kita, amin. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah, amin. Saya mohon izin Kiai ada di atas ini Kiai, dan mohon maaf
Saya harus pakai bahasa apa Kiai? Bahasa Indonesia apa Madura? Berarti bahasa Nika ngarapola banyak rencana lagi. Mak tepote kapi pada kula nika. Beri cerita locok Kiai. Kemarin saya itu pengajian di Desa Rada. Saya agak marah-marah sama asisten saya ini. Karena saya pikir radaknya yang radak 1 Kiai. Ternyata ini radak 16. Perjalanan dari Pontianak itu perjalanan dakwah yang paling indah dan menyeramkan. Janji kalau 11 saya jemput deh. Datang kalau itu. Pikiran lain. Tokar lagi kan panitia. Armi nyarok om lah tadi kapi saya semprot. Lah kau bina kan lagi balik tanang ada ya. Ternyata pas naik jembatan Kiai musibah datang. Mobil yang jemput saya mogok. Pas di jembatan Kuburaya. Tak toron eki kiri orang, toron tenten Kiai. Kan todus mak. Itulah sejarah hidup saya kemarin Kiai. Seumur-umur saya jadi Kiai, baru kemarin saya dorong mobil mogok Pak. Pikiran belis, billahi mentertayon jangan boleh. Beri video nih gitu. Pantoron gula. Aduh, hari yang kok aku tak Kiai ya. Tapi tak dorong, kiri orang ibu dirami. Sini seraji gula Pak. Bini gule petoron kang ini. Masa saya harus turun bi? Iya toron. Bedak saya gimana tina torot? Ngelele kapi. Le nih saking beli segula mak. Aja lah bengkir. Kamu ada jalan bengkir. Dari ujung jembatan sampai ke ujung jalan Soko 200 meter mak. Selebih belis ke atidan gule. Cok bina karena gula tonton dua-duaan. Cie. Sepanjang jalan kenangan tuh lanjut Pak Haji mempikiran gula anak sak pejiai tak tahu nggak ada jengkok Kiai engkau pada beledan Kiai jong lo nih ke Kiai pikiran cuma mun enggak perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada apa-apanya Pak, hanya sebutir debu di bawah sandal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah akhirnya saya telepon asisten Cong ngibaki mobil baru Cong cepon panjenengan dijemput ya pada mobilnya tempak bayar ya hari tak ngakui mesin ngarah Cong ngarah mobil ngakui mesin cair ya Cong pon depak ke Sokolanteng ke Manyabrengan tanya aki dan kuda saya ke dalam jauh engki jauh engko setengah jam. Pikiran gue tak masuk akal. Gelek lah mari adorong mobil, hari lo beradorong apa boleh dia. On nyabrang masuk ke dalam sepeda motor sejam. Sudah sampai? Iya Kiai. Mana tempat acaranya? Masih ke dalam lagi. Aduh. Saya kocak sampai. Iya sampai di tempat sepit Kiai. Anak sabar ya jangan. Pon masuk ke dalam ke lokasi perkebunan apa? Benih sawit. Akasia. Pon masuk ke dalam. Ki sudah dorong sepit boleh. Mohon izin Kiai. Enggak tak usah izin Kiai apa? Sepitnya harus ganti. Maksudnya harus didorong Kiai. Oh iya berkena 3 kali sekali Jong. Kok ada 2 kali nari saya dorong Jong. Jadi beri apa nih? Urusan ada dorong Kiai. Kemo nak kati nih kalau ku ambu tadi Kiai ku lemah. Tuh lihat gila alhamdulillah. Kita panen boleh. Mobil saya gila. Sambian Pak. Ku lepas gelnas panas. Saya nak kini boleh. Panen tengok ke atas colpak. Aduh. Mimpi apa beri? Engkau pernah nemu ngariat tahu beri. Nah, teti seporan. Baik.
Jadi para bapak, para ibu, para teretan, para pakcik, para makcik, wah, yang gue pakcik, makcik, engkau laga sih ya, engkau acara sama keluar negeri tuh sih ya. Enggak, begini Kiai, berkat doa panjenengan, saya mendapatkan izin dari Kementerian Malaysia itu 3 bulan sekali saya kajian beberapa kitab di Malaysia. Itu berkat doa beliau. Amin. Hayakumullah. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi antum Kiai. Jiwa dan pikiran saya kalau ketemu beliau selalu sama. Selalu sama. Karena kena ajar itu wali dan Kiai. Sebisa teti wali penikmat Kiai sebagai kampung. Billahi ta'ala. Kesempatan Kiai Ali Makki jadi wali itu besar. Kan syaratnya berat. Dia punya Kiai Ali Makki, kesempatan jadi kiai, jadi wali itu di kampung, Pak. Karena kiai kampung itu adalah kiai yang betul-betul ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toreh. Yang ngajarin anak sampian alif ba ta tha jim itu Kiai Ali Makki. Yang ngajarin anak sampian doa nawaitul wudu'a, yang ngajarin usolli itu Kiai Ali Makki. Sementara kami yang hanya setahun sekali ketemu sampean itu susah. Yang setiap hari kami ustadz dan kiai yang ada di kota itu sibuk dengan urusan yang tak jelas. Keluar repot, keluar teti maksiat, tak keluar posang. Keluar dari gang ulama. La tuwak Allah ya Allah, mantur berjauh dari maksiat ya Allah. Mantur teti orang sabar. Kita keluar dari kang, lah ngatela apa kang amoy. Allah. Laki-laki diminta untuk menjaga pandangan matanya, sementara perempuan tidak mampu menjaga auratnya. Teh pantun barang bagus. Soronon du tiang listrik lagi pemare. Serba repot Kiai. Kalau di pondok, kalau di kampung seperti kata beliau kita sepakat bahwa kata kampungan itu kata sifat. Jadi walaupun kiai itu ada di kampung, dan memang kiai itu di kampung. Kiai itu memang harus ada di kampung, karena kiai yang dari kampung inilah yang menjadikan kampung itu menjadi kota dan beradab. Berapa puluh tahun yang lalu mungkin parit apa ini? Parit Berkat ini kan tidak punya pondok. Parit Berkat ini tidak punya kiai yang khas. Tapi setelah Allah menghadirkan, Allah mendatangkan Kiai Ali Makki, berdirilah pendidikan Islam yang menjadi cikal bakal pondok pesantren Miftahul Ulum. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah jadikan pesantrennya sebagai lembaga Islam yang bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi umat. Ini Pak Kadesnya mana, Pak? Marah apa dan Pak Kades? Lagi makin ceruk jadi saya petotok. Kiai mak, gula sarang Kiai Ali Makki, gula cerita bagela para sejam ini kata luang ceruk situ. Kian pema ape kasa? Oh Kiai ahli pasah, billahi bani ahli pasah. Lapar kan juga aja. Gula todus ke Kiai Ali Makki nge alere ke gula. Aja banyak nabiin Kiai tong dia. Hah? Ben, nih tak kau ceruk pemari bi benar. Karena saya kalau ketemu Pak Kades ini senang Pak, senang Pak, karena Pak Kades itu kan pemimpin umat, ya Pak Kades ya. Setiap saya ketemu itu dandanannya biasa Pak. Mertua saya Kades Pak, mertua saya itu Kades 3 periode Pak di Bandung. Alhamdulillah ada istri saya tadi ikut. Kamu matang binian. Oh mi, kami. Lagi paitin aking kok. Mertua saya itu Kades 3 periode Pak. Kades Pak. Tapi 3 periode itu asli tadi apa Pak? Mertua saya Kades 3 periode Kiai, dan itu di Bandung Kiai. Cuma bingungnya saya itu satu, kok mertua saya nggak punya apa-apa ya? Rumah-rumah yang lama, sampai sepeda motor pun nggak punya. Saya bingung, apakah mertua saya itu jujur memimpin atau bukan?
Tak kok semaan kebukeng mak. Mun Pak Kades ini berapa mobil Pak? Ngomong lagi berapa? Tadi Pak. Tadi mobil. Hah? Kira. Buat sampai Pontianak dah. Sampai Pontianak. Lain nih bisa kaki jika. Muntang matoi ya jujur Pak. Insya Allah sampai lebih jujur Pak. Kamu tak jujur gereji kantornya? Enggak, saya cuma guyon Pak, guyon. Karena kita hidup ini hari ini niscaya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada hentinya setiap saat, setiap waktu. Kita dihidupkan oleh Allah serba gratis. Nafas kita gratis, nyawa kita gratis, mata kita gratis, telinga kita gratis, seluruh apa yang kita miliki semuanya gratis. Maka Allah bertanya kepada orang parit berkat, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai orang parit berkat, apakah kalian menyangka dan mengira aku menciptakan kalian itu bermain-main saja? Sesungguhnya kalian tidak menyadari bahwa pada satu masa nanti semuanya pasti kembali kepadaku. Hari ini kita hidup hanya sesaat, hidup kita hanya sebentar. Waktu dalam perjalanan hidup kita tak lama dan panjang. Mumpung Allah berikan hidup yang baik, mumpung Allah berikan kesehatan yang baik, mumpung Allah berikan harta serta jabatan yang baik, pergunakanlah itu semuanya ke jalan kebaikan. Insya Allah itu kelak menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan buku catatan amal kepada kita, Allah berfirman, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitab amal perbuatan kalian semasa hidup kalian di dunia. Cukuplah kalian menjadi saksi terhadap amal perbuatan kalian sendiri. Yang salat dicatat salatnya, yang zakat dicatat zakatnya, yang memimpin dengan jujur dan adil akan dicatat dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Yang jadi suami salih akan dicatat oleh Allah. Yang jadi ulama dan kiai yang salih akan dicatat oleh Allah. Anak-anak santri yang taat dan bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada guru, semuanya akan dicatat dengan sebaik-baiknya. Maka kata Allah, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kalian menjadi saksi atas amal dan perbuatan kalian sendiri. Termasuklah apa yang kita lakukan pada hari ini semata-mata adalah untuk mengingat kembali sejarah kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kenabian dan kerasulan beliau, dakwah beliau yang sulit dan susah payah menghadapi berbagai macam ujian, fitnah, rintangan dan tantangan. Tidak sedikit yang beliau hadapi. Bahkan tantangan terberat dakwah beliau adalah dari keluarga beliau sendiri. Tidak aneh dan tidak heran jika seandainya Kiai Ali Makki mungkin mau berbagi cerita, pasti awal masuk ke kampung Parit Berkat ini tidak sedikit fitnah, tidak sedikit rintangan, tidak sedikit hambatan yang beliau dapatkan. Karena Allah sudah mengingatkan bahwa sesiapapun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, siapapun yang mengatakan beriman kepada Rasulullah, siapapun yang beriman kepada Al-Quran, siapapun yang beriman kepada kerasulan Muhammad, siapapun yang yakin kepada Al-Quran, pasti harus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ujian dalam hidup itu tidak sama. Ujian seorang suami dan istri tidak akan sama. Ujian ayah dan anaknya tidak mungkin sama. Bahkan ujian di antara kita pun pasti berbeda-beda. Tetapi yang paling penting, bagaimana menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kembalikanlah semuanya itu kepada Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada seorang makhluk di atas muka bumi ini yang dapat menolak keinginan dan kehendak Allah. Tapi kalau Allah menginginkan, siapapun tidak akan bisa menolak. Tapi kalau Allah sudah menolak, siapapun tidak bisa memaksa Allah untuk menghendakinya. Maka pertemuan kita siang hari ini, yang merupakan bagian niatan yang sangat baik dari pengurus Masjid Miftahul Khair, yang dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu sudah menghubungi kami. Saya menjawab, insya Allah saya hadir selagi memang saya tidak ada kegiatan yang sama, selagi saya masih diberikan kesehatan, insya Allah saya menyempatkan diri saya untuk hadir. Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh kita manusia.
Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan manusia, kata Rasulullah. Yang pertama sehat, dan yang kedua sempat. Ada kalanya kita sehat tetapi tidak mau menyempatkan diri, dan ketika kita sempat ternyata kita tidak sehat. Bukankah ketika Allah memanggil kita lewat panggilan adzan, saat itu kita masih sehat, tetapi kita tidak mau menyempatkan diri. Dan ketika kita punya kesempatan untuk hadir di masjid, ternyata Allah mulai mengambil kesehatan kita. Maka di hari yang mulia ini, para saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh panitia pada hari ini, mudah-mudahan kelak menjadi saksi dan bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bada bu ibu, Pak. Aduh, cek jauh nih luar. Bu. Ibu. Sehat, Bu? Banyak besena sampean. Sampean bi boleh tanya lagi nih, jujur ki. Sampean lebih seneng sokin apa miskin? Hah? Hari-hari saya samping mas sama apa ya? Bu, senengan soki apa miskin, Bu? Oh, kalau mata duitan nongko aku. Soki kok kiai. Matot lang sedot pembuah setia. Bu, senengan banyak PC atau titik? Pak-pakan, Pak. Mon sampean suruh milih, cek lebih ke ibu-ibu. Insyaallah tak ngiding keluar, Pak. Pak, mon sampean suruh milih, lebih seneng banyak PC apa senengan banyak bini nah? Enten bini sampean tak ngiding keluar, Pak. Kuleban sampean sahau sih gitu. Toreh. Iki sampean kini sekali dua. Berarti ki kana menika kiki tak tombo, Pak. Iki. Dan nek kena kerja, Pak, kan kiek menika tambana leso ki aya iki. Cek no anu lagi ki pakai ali maki saya ada. Wonten kiek kena kiek ento kiai. Lo manusia menika bu mun soro mele mesti mele seso ki. Sabun langsat. Kenapa harganya langsat, makin Pak? Tabu Pak. Oh, ngarana tabu macam sosa kabeh. Patut kula men nyare kok depan arena. Langsat punggur, Bang. Punggur, Bang. Punggur. Nyara ngomong ah. Kula kan semua apa langsat punggur, Bang. Pane rasai. Boleh coba, Bang? Boleh. Mie celok, Bang. Biasanya punggur manis. Punggurnya agak sedikit geser, Pak. Boh. Geser demam. Ke sebelah sana lagi. Punggur kan luas, Pak. Mono sepenika, Pak. Mun suruh ngomong tokang, Pak. Mun suruh ngomong tokang. Kula boy, iban sampean apa ngomong kene bini, Pak. Engki. Takut saya jawab. Sampean apa ngomong ke bini na, Pak? Bu, apa ngomong ke laki na, Bu? Ring laki penika, Bu. Mun tak ngomong kene bini takok. Coba sampean pas ngomong ke bini sampean. Are sampean yang Pak Kades paham enggak bahasa Madura? Dikit. Anggu maksudnya dia rembet sih. Tak liburan ya sih. Pada bentang matu ya. Matua hula mak, dia pada soalnya keelongan dengan apa? Sing agen matu dan nari. Yang kililai tanah dia padahan ya, dia pada ban matu agen dengan matu di tiba. Matua hula mak, ring Sunda, ring Jawa Barat. Padahal tak ngerti kecak Madura, hula mencak Madura matua hula. Jadi kula tanya dek nih bini, bapak ngerti? Enggak. Ya mi akhirnya heran nih. Heran apa mi? Heran mi andi mantong kakek. Allahu Akbar.
Kula mun ke beureuh ke temor mah abang teu nik bini panika. Kula lam saya bini nik bini ni kok cak anu, kok cak sihir nik bini kula. Nik bini kula kan paduan sarifah mah. Mungkin paduan sarifah. Iki mana aku lagi kan bungsu lagi kan paduan sarif kan. Paduan Arab, wis anak aku lagi sah. Nah kan pada minggu lagi tengah mah. Ini kan anak bungsu kula, lemak keduan dua bini kiai. Si bini ongku sarifah, si laki ongku sarif kapi. Cih, kulis si pelis sebenarnya, ketemu ben dupopo. Atau kotor kena bini. Kaki mi elem ke tangan deh. Ni bini kule fitnah. Mi elem ke laki nak kaki tu. Ya apa bang sing tang laki kok? Ya nje macam cubaan benengko. Pelis kule lebih kule lah benar kakak. Leni ke pak, kule ben sampian menikah, neng are mangkin pen, seneng lah, senengan apa? Seneng margen kule ben sampian menikah, insya Allah pasti masuk surga. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyi'atihim. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Kula sareng panjenengan, kula kali panjenengan. Nah nika kana kiai nika dari Malang. Ngerti cak coba, Pak? Ini macam heran kabeh. Lah kula kali jenengan sedanten iki. Insyaallah bakal melebet nang swarga. Tang swarga. Paham, Pak? Iya. Mbok maki kula padha. Sepeniko kiyo. Tinggal peloros, Pak. Pak kemono kau. Iya lah Pak, iya lah Pak. Niki Pak. Janjina Allah orang seiman ke Allah mesti masuk swarga. Orang yang maca syahadat mesti masuk swarga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti masuk swarga. Karena apa? Karena lah adaptar teti mukmin, adaptar teti muslim, adaptar teti orang yang takwa ke Allah. Tinggal lakonah. Cuma aku nak, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku cinta kepada agama Allah. Apa aja? Kalau pain. Wah bukti aki mak. Orang tadi wali dia pun kayak ali makki. Letak perlu benih cuma ning Allah. Benih cuma semika mak. Orang tadi wali panika bisa melalui ngajar ngaji, bisa ngajar madrasah, bisa ngajar pesantren. Mereka bisa tadi sebab tadi wali mak. Kerja cita-cita tadi wali tako gagal kapi. Coba pas ampo heran mak, aduh, kiai makki juyan ni, kiai soki naik kok, apa? Ia cak tang langsat banyak kiai makki kuan di mi soki ya, tak kedua langsat gini. Baju apa? Diti tabu boleh. Jangan anu aling kia kiai makki. Cak ampo heran kepada kiai para ulama. Saya kelakuan secara zahir tapi rezekinya banyak. Kula ben sampean mi beri rezeki. Demadul nyari lakoh. Demadi nyari lakoh. Nyari lakoh toh. Pak Usman. Demma Pak Gadis cari kerja lo. Asli oleh lakoh hasil tandi. Kiai ulama pun ini kan tingkat kepasrahannya kepada Allah luar biasa. Ikhtiarnya apa? Wah banyak. Karena dibun Allah dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami,
yang meyakini Allah adalah Tuhannya, yang menciptakannya, yang memberikan hidupnya, yang memberikan rezeki, yang mengeluarkannya dari kesulitan. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tegak lurus di dalam agama Allah. Para kiai, para ulama yang lurus tegak di dalam agama Allah. Allah takhafu, Allah turunkan malaikat. Malaikat, turunlah engkau kepada Kiai Ali Makki, sampaikan kepada dirinya, Allah takhafu, jangan takut tentang kehidupan duniawi, jangan takut miskin, jangan takut kekurangan harta, jangan takut kekurangan apapun di atas dunia ini kecil, kata Allah. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati tentang kehidupan akhirat. Begitu kata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Orang yang beriman kepada Allah, dia tidak susah dalam hidup dunia. Tentang akhirat dia tidak akan khawatir dan kecewa. Sebab Allah telah menjanjikan bagi dirinya, orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah di dalam imannya, Allah menjanjikan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menjanjikan surga terbaik bagi dirinya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada juz yang kedua halaman 326 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi, beliau menjelaskan bahwa ternyata iblis pernah 4 kali menangis. Inna iblisa ranna arba'a rannatin, sesungguhnya iblis itu pernah 4 kali menangis berteriak. Yang pertama hina lu'ina, ketika Allah melaknat iblis. Kenapa Allah melaknat iblis? Karena iblis itu sombong atas perintah Allah. Yang kedua wahina uhbita, yang kedua iblis itu menangis berteriak sejadi-jadinya setelah dilaknat oleh Allah dan kemudian Allah mengusirnya dari surga. Dan yang ketiga wahina wulida Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tangisan iblis yang ketiga yang paling keras adalah ketika lahirnya junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat wahina unzilatil Fatihah, dan yang keempat iblis itu menangis sejadi-jadinya ketika Allah menurunkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis menangis di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam beberapa riwayat-riwayat, bahwa menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib pada malam Itsnain, pada malam Senin yang sangat tenang, datuk beliau yang bernama Abu Talib berdoa di sekitar Baitullah, memohon kepada Allah untuk kemudahan kelahiran cucunya, anak dari anaknya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi wafat sebelum Nabi dilahirkan. Para muarrikh, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayah Nabi yang bernama Abdullah wafat di saat Nabi dalam kandungan berusia 4 bulan. Ada yang mengatakan di saat usia 2 bulan. Ada yang mengatakan di saat usia 6 bulan. Pada malam itu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan kelahiran anak dari anakku Abdullah. Dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Aku serahkan kepada engkau seluruh persoalan ini, ya Allah. Karena memang setelah nanti lahirnya, datuknya Abdul Muttalib memberi nama beliau Muhammad, sedangkan Allah memberikan nama beliau Ahmad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik menjelang kelahirannya, ibunda beliau yang bernama Aminah bintu Wahab bin Zuhrah melihat ke atas atap rumahnya. Tiba-tiba rumah yang sedang ditinggali oleh ibunda Nabi Muhammad ketika saat Rasulullah akan dilahirkan, atap rumahnya tiba-tiba terbelah.
dan tiba-tiba keluar 4 cahaya yang sangat terang benderang, sebagaimana yang diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melahir atau dilahirkan. Silakan nanti buka dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ada 2 Ibnu Hajar, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam kitab Ni'matul Kubra dijelaskan 4 cahaya yang turun itu adalah sosok wanita mulia. Yang pertama adalah Hawa, istri dari datuk moyang kita, istri dari bapak moyang kita bernama Adam. Kemudian yang kedua, istri dari Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah. Kemudian yang ketiga adalah Asiyah binti Muzahim. Sebagian riwayat mengatakan beliau adalah ibunda dari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sedangkan yang keempat adalah ibunda Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang bernama Maryam binti Imran. Ketika Sayyidah Hawa turun menemui ibunda Nabi dan berkata, "Assalamu alaiki, salam sejahtera bagimu, wahai ibunda yang mulia dari manusia yang paling mulia yang bernama Muhammad. Sesaat lagi akan lahir seorang manusia yang paling ditunggu oleh seluruh alam. Lahirnya anak yang sebentar lagi akan kau lahirkan adalah merupakan pertanda pembebasan manusia dari segala keburukan. Dia kelak akan menjadi pemimpin segala nabi, akan menjadi pemimpin para rasul, akan menjadi pemimpin orang-orang salih. Dan pada masanya nanti anak yang engkau lahirkan akan dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi percayalah, Allah akan menyelamatkan dirinya." Turun kemudian Siti Sarah, kemudian turun Asiyah binti Muzahim dan Siti Maryam, semuanya sama memberikan kabar gembira, menenangkan hati seorang ibunda yang bernama Aminah. Kenapa Aminah bersedih? Karena beliau melahirkan dalam keadaan sendirian, dan tak lama kemudian datang ibu dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang membantu proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sifa. Dalam proses kejadian ini, kemudian ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat angkasa, langit begitu cerah, tidak ada sepotong awan pun yang melintas. Bulan sedang bersinar dengan terangnya pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Gemintang, planet, matahari, bulan, para malaikat semuanya mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar. Ketika seluruh malaikat yang ada di semesta raya ini, yang ada di sisi ars, yang ada di langit, yang ada di lauh mahfud, yang ada di bumi, semuanya mengucapkan kalimat yang barusan kita baca. Pada saat itulah menangis iblis sejadi-jadinya, karena manusia yang sedang ditunggu yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab telah lahir ke atas bumi ini, akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka siang hari ini terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya bapak-bapak yang telah sudi hadir di masjid yang mulia ini, ibu-ibu yang sudah meninggalkan rumah hanya sekedar hadir. Hadirnya ibu-ibu insya Allah menjadi barokah dan kebaikan bagi kita semuanya. Ibu-ibu, mudah-mudahan yang hadir siang hari ini rezekinya ditambah, amin. Kekayaannya berlimpah, amin. Langsatnya buah, duriannya buah, kelapanya buah, apa boleh, gedangnya buah, gedang. Iya Pak, apa Pak? Setan di lake tuli alake, amin. Ambian le seminta le. Ini ke Pak Daing ni minta nih. Saya orang kuasa mana ambian Pak? Ustaz Salimin. Tua aki Ustaz Salimin mantara bini.
Siatu aki ke ali maki lah. Cuma cek lebetin nyongkem ke kiai. Lagi astana kiai saya le palik pada esen. Payah tuan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bu, ibu, ibu tak boleh bohong ya, ini masjid. Bu, suami ibu lebih suka minum kopi di rumah apa di warung? Jangan nak bual kau nah. Pak, sampian lebih seneng minum kopi di rumah apa di luar? Tak percaya kalian. Mon nginum rumah 5 menit keluar. Mon burung kopi ke 5 jam tak boleh mak. Yakin kula ni kiai. Ini kula tanya lagi ke jemaah kula. Arah apa kaki micek le burung ngopi di luar? Kenapa seneng ngopi di luar? Ya kan beda di rumah kiai. Di rumah kan kopi juga, hitam-hitam juga, pahit-pahit juga. Bukan itunya kiai, cara menghidangkannya. Jangan ngomong nih ke serongku nih, ke santri Darnas ini. Ya, hah? Busro, kamu Busro? Samping aja. Busro. Ngomong. Ada apa cara menghidangkannya? Ya baru masuk saja udah disambut dengan senyum Pak Kiai. Selamat sore, silakan masuk Pak. Tenang kepikiran ya. Sambil senyum. Yang nawarin enak. Mau minum kopi apa susu? Loh, kalau di rumah sampean beda Pak Kiai. Subuh-subuh tuh kita nak minta kopi dengan bini takut. Dek, kopi dek. Kopi dek. Abang nih macam rumah orang ya. Macam tamu ya. Kan tinggal di depan kompong. Iya, saya tahu. Ya ngapa masih minta-minta age? Iya, kau kan bini aku. Emang apa masalahnya? Adik kan tak sibuk. Aku sibuk nih. Subuh-subuh apa kau sibuk? Abang tak nengok aku main TikTok nih. Ya udahlah dek. Tak apa-apalah abang bikin seorang. Ini dek, gula sama garam yang mana nih? Ini putih semua. Nah, pokoknya agak besar sikit tuh gula bang. Yang kecil-kecil itu garam. Yang kecil agak namanya micin. Tak ada dek, takut salah masuk. Ngapa dek tak tulis? Kalau gula tulis gula. Kemudian garam tulis garam, micin tulis garam. Itu kan aku balas dendam. Kan sama dengan di HP abang. Padahal namanya Jamilah. Abang tulis Tono. Abang jebak aku kan? Nah, sekarang aku jebak abang. Bu. Nah, mulai besok hiduplah sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Sunnah paling mudah itu senyum. Mesem. Coba belajar sama Kiai Ali Maki. Kiai Ali Maki ketemu sama saja senyum. Sebab itu sunnah Nabi dan itu paling mudah, gratis lagi. Coba ampun merdeng ke lagi. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, alis itu di situ. Meleru ketok ke lagi. Tanya Ki, bi apa kaki le? Mi paham meleru ketok. Minta menerang. Gua tahu lah. Besel tadi besel. Lu. Oh di jikan bi besel to gele. Bo iya bang. Jawab sama suaminya. Hidup itu memang membutuhkan uang, tapi uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Jawab binin, betul bang. Memang uang tidak dibawa mati, tapi kalau tak pegang uang rasa nak mati. Rubah polanya. Seberapa banyak yang Allah turunkan untuk kita, kalau tidak dilandasi dengan rasa syukur kepada Allah, percuma.
Mau sebanyak apapun harta, uang yang kita pegang hari ini, kalau kurang syukur sama Allah, kurang. Yang mencukupi hidup kita bukan gaji. Yang menghidupi kita bukan hasil kebun, bukan. Yang mencukupi hidup kita bukan hasil perdagangan, tapi nikmat Allah yang mencukupkan untuk kita semuanya. Sebab banyak orang kaya tapi hatinya tidak bahagia. Ternyata yang miskin banyak yang berbahagia. Ternyata kata intinya, kata kuncinya satu, mensyukuri nikmat Allah. Termasuk hari ini kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan, Allah turunkan, Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sudah susah payah menyumbang kegiatan siang hari ini nanti kan ada baca doa fi hubbi ya. Badaki, bu-ibu yang bawa makanan yang dimasak dari kemarin, ibu-ibu yang sudah menyiapkan buah-buahan, insya Allah akan jadi sedekah ibu-ibu. Kula saya tak mare heran kering Madura mak. Orang Madura panika saking cinta ke Rasulullah mun moloden, saking cintanya Pak, bukan karena saya Madura Pak kades. Saking seneng Mak, sampai lanas abu PC Mak. Thank you Kiai. Saking seneng begen abu PC, lanas abu PC. Panitanya Aki, PC ini apa nih Kevi? Anu nak tambengan kok. Tambengan PC era. Anu cek pon nembal lambe tambengan ke swarga. Mi cek muda na 2000 bi. Sepenting islas nak ya. Ya namu adim. Oh, pon tugro. Pon deke kiali makiro. Mung kita mare entaren. Anu kiai. Kula tro amolot. Tapi makin beni bulan molot. Punten kiai. Karena pas saya seneng dek sunnah Rasulullah, pak ngereng lampan Rasulullah. Bulan napa abai pas asal doko pada ben saya amoloden. Jadi kula mangken nih beri acuan langsat teluton. Jadi separuh nabi kula sabar kinto kan lebur. Maksudnya kula mon teleton setonnya senapa Pak Kades? 1 tonnya berapa? Langsat. Harganya? Iya. Kalau 3 ton 20 juta 1 ton. Kalau 3 ton 60 juta. Sekilo 15.000. Kali seton Pak berapa Pak? Pak bukan mun kebitongan. Cek kan bitong ngase gede. Takut kalau pai Pak. Nih, entar ke ali makki. Sampian apa rengaing teh soroe nom begelep. Pas makin ki aculu tisu. Maksud surat ada tisu. Lah bolang kustan re. Terus ada ki. Teh soro bani ada rewi boleh. Bismillah. Jadi David ki. Berapa menit boleh? Entar kiai makki. Anu kiai kula tramo lodah. Senapa bin pondok kiai? Sekian mak. Ongki tinggal kula sing nang bunga semen 200. Kula molod. Tapi molodan kula sampai ke sambian. Cocok. Ala molod kata nikah pada bagus. Sing tak larang. Cuma sarene sementing tak au tang. Molodan au tang tak lebur. Wong tandi benyataan apa, Bu? Tandi benyataan apa? Didik tak apa, sepenting penoleh. Banyak 10 tahun sekalian baru abri. Didik tak apa sampean. Lebet badan nak kena lebet meneh. Katine kene. Ani aduh tak mampu kul mula rondo macam ni kan. Bola bisa serakalan malam hari. Tina torot nak
Torot nak torot. Takut tu sana ya. Korcek sampai aja ilen lah. Karena mun jahil manusia tak maju nak. Mun jahil walid sekilo 30 juta mah. Mun jahil ria mati kapi juga ibarat. Selebih sakit boleh Kiai Ali Makki. Kiai Ali Makki banyak santri nak atosan. Ngobu santri apa nih Pak? Ontong tak ontong Pak. Tak ontong Pak. Tengki Kiai. Ontong dikit mah. Ngobu santri apa nih? Kabar deben ngobu bebek lake. Telur tak telur manco ada jade. Cen gula serius sebenarnya. Yang mbak gula pada orang pondukan. Mbak gula setretanan pun nikah. Belasan tahun ya ponduk. Abang gula sempat ponduk. Ki gula dek karena ponduk. Benikan ngaji ponduk dek karena ponduk. Ngalet dah gula. Ceng lambak gula ponduk ke kocak pendekar tanpa bayangan Pak. Ki bade siapa gula Mansur ke saya Pak Mansur. Kisah siapa gula ke saya Pak. Siapa asli. Ken pi thở nó gula ngaji kisah ngaji Pak. Ceng lambak mun isoro ngaji bireng cenat aba pahami ke beleng. Beni cong-cong siapa apa. Alhamdulillah anaknya pengaji kah Kiai Ali Makki. Tetima beli ke gele laku sakit bani ke laku kiai mak bani pas sampean ngabos aduh nyaman ongko tadi kiai kok coba sampean tadi kiai seminggu ganti Kiai Ali Makki wallahi kepelangan mak thank you Kiai Kiai Ali Makki bani sabar mas sabar pada magi gula mak gula ni kesarang Kiai Ali Makki saya tuduh nikah lah cukup. Mun gula saya tuduh Wahabi lah belamba. Minta uncang Ustaz Muhsin. Reng Wahabi. Gula kau jauh Wahabi Kiai. Minta kau jauh Wahabi Ustaz Zain Muhsin. Jangan mau bahas tentang berbe tak libur. Beni tak libur ke rebe. Cuma kadang cara nasi tak tepak. Saya rasa alang-alang rebe mak. Sebarangan saya, reba apa nih kesadoko? Ngerti reba Pak? Pak Kades? Hah? Ini baca peranan sudah hidup. Macam orang yang paling ngerti, kok baca paham ki ke Kades ya? Iya anu lah di Indonesia kan Pak reba Pak, reba lah. Oh rebu, pada mayan lah. Kule lamba andi tetangga nyaman Pak Daeng Ahmad yang Bugis Pak Daeng Ahmad ini tetangga sama Pak Misjo pada tak ngerti ke bahasa nah Pak Misjo tak ngerti cak Melaju saya Bugis tak ngerti cak Madura entor kan long amat lebar dibudin nah kon Pak Daeng oh Pak Daeng ini bisa libat ke rumah Wan Amat ya Pak Daeng tergercet libat apa Pak? Iya libat tuh. Saya mau ke sana, Eko. Oh iya Pak, dekat tapi semak. Hah? Aduh. Dekat tapi semak deh, remeyan Eko. Empon lapoter. Maksudnya Pak Daeng Eko. Iya bisa lewat sini. Dekat tapi semak Pak. Aduh, dua rida remeyan Eko. Ropa, ini cak melaju semak kan rombuh. Semak tapi rombo Pak. Aduh. Reng Madura penikah. Mak kita apa pinter kan akan lebihnya. Bonya ke Reng Madura mak. Nah itu karena Pak Usman. Tiati kerajaan sambian menikah. Akan lebihnya Pak. Aduh mulai ganti Reng Madura tak sanggup kula Pak. Banyak dalil. Teti kula lambai aku jak Reng Wahabi bi orang. Nggak usah undang Ustaz Zain Muhsin. Kenapa? Wahabi itu. Wahabi di mana? Cengkok kita guna sarungan. Hah? Tang celana tak nyeceng. Tang songkok pakun celeng. Baru-baru ria ganti pote. Minta ganti pote. Gara-gara nih bini hula. Lamba gula songkwan celeng badenin Pak Usman. Bisa ngirepes
Jaten jadi jaten lagi pak sunati macam nenda itu. Jadi situng waktu gulan di PC 300.000 bu. Sabar lem songkok celek. Ilm dua gulaman dorte temu bini Allah. Kemone temu berarti tang bini sakti Allah. Pada make kaki sak leji ya. Paling kelemari temu ge bini nih. Jadi wala mari juga teman Ustaz. Macam mesem duk nondo ge. Sampai lem songkok bi gula. Pusat pule cekein. Bangun bi. Ini bini gula kan dari Sunda, Pak. Bangun bi. Saya udah sholat subuh mi. Bangun. Saya udah sholat subuh. Enggak, ini bukan masalah sholat subuh. Ini masalah songkok. Aduh. Pan onga aku lah. Aduh celaka kan. Celaka ya. Ini songkok. Ya kenapa dengan songkok mi? Kenapa ada uangnya? Aduh, ada dia. Saya 300.000 mari kier ya. Teguk songkok ben pesena. Ini uang apa? Daripada titi tokar, itu uang sial mi. Kok uang sial? Iya kan udah disimpan masih ketemu. Ya itu kan sudah diirap Pak. Masih ketemu Pak. Aduh. Mau kemana lah benreng bini Pak? Tanding Pak. Reng bini apa nih kedelil cuma situng. Pokoknya udah lah mati mau ngaji ya. Jadi kula mun lengak ke maneka Pak. Reng Madura banyak dalil lah Pak. Lambok pada reng Madura tangkep bi polisi margane tuduh ngalak sampai no orang. Setelah lagi ke pengadilan tak tema. Saudara Mat. Iya Pak Hakim. Saudara tahu saudara dituduh apa? Ya tak tahu Pak. Saudara dituduh mencuri sapi. Loh, sapi siapa Pak? Bisa Anda ceritakan? Oh begini kejadiannya Pak. Waktu itu saya ngarit rumput. Karena banyak saya ikat pakai tali. Saya cari tali tak ketemu. Akhirnya saya ketemu tali Pak. Tali tampar. Tali raja Pak. Tali tampar guys. Tak ngercut hakim. Memang tali bisa nampar kok. Bukan Pak. Itu yang tali tampar tuh. Oh iya terserah. Nah pas talinya saya ambil, sapinya ikut Pak. Cikin sampai cangcang. Sampai tali saya hibah. Ini cerita Madura Pak. Sampean paham Pak? Mau kita paham dorok ya Pak. Aman Pak. Tangkep Malaysia margana mike juga. Dari perairan Surabaya tembus ke Selat Malaka yang ngejar ikan itu. Ditangkaplah sama polisi laut Malaysia. Ditangkap orang Madura ini. Saudara tahu kesalahan saudara? Oh tak tahu Pak. Saudara mencuri ikan di laut Malaysia? Oh enggak lah. Bapak tahu ikan ini. Saya ini cari ikan dari Surabaya Pak. Lari ke sini. Kon buru ke Malaysia. Tabang ke Malaysia. Kan tak salah jangan buturen. Itu kalau ngadepin orang Madura Pak. Jadi sampean kalau ngadepin orang Madura keras, jangan dikerasin. Diakalin saja Pak. Reng Madura nih, kemun keras, tambah keras Pak. Jal-jal bisa. Dum make mat, dus aki yo. Enggak ke ya apa? Itu saya Pak. Kemun kalah kalian bisa Pak. Launin loh Pak. Pola sampean semenang ke kalau ngakali Pak. Nika keja Pak. Ana apa kulo bisa sampean keja? Tetireng Islam menika kudu jembar. Tetireng Islam kudu jembar. Teti umat Rasulullah kudu jembar. Atena Rasulullah menika jembar, Mak. Rasulullah itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan diancam bunuh. Rasulullah senyum.
Bahkan ketika Rasulullah mampu membalas, apakah Rasulullah membalas? Enggak. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, padahal Anda mampu untuk membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy, tapi kenapa Anda tidak mau melakukan itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku ini adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Jadi untuk apa saya membalas itu? Mereka mencaci makiku, untuk apa saya membalasnya? Karena Allah tidak mengajarkan aku membalas cacian orang. Ketika orang memfitnahku, apakah aku membalas fitnahnya? Kalau seandainya mereka memfitnahku, kemudian aku balas fitnah mereka, terus bedanya aku dengan mereka di mana? Ketika mereka berbuat buruk, kemudian aku balas perlakuan buruk mereka, berarti aku sama halnya dengan keburukan mereka. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita ini semuanya adalah bersaudara. Selalu saya sampaikan di mana-mana. Bukankah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam, membangun peradaban pengetahuan dan akhlak Islam di kota Madinah, Rasulullah mempersatukan sahabat-sahabat yang berbeda dari suku dan kabilah masing-masing. Bahkan Rasulullah mampu merangkul seorang budak yang berasal dari Habasyah yang bernama Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah mampu merangkul sahabat yang berasal dari Iran atau Persia, yaitu yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah mempersatukannya dengan sahabat dengan Abu Hudzaifah Al-Yamani. Dan kemudian Rasulullah mampu mempersatukan orang-orang yang selalu berselisih. Rasulullah mampu mempersatukan antara orang kaya dan miskin, orang kuat dan orang lemah, orang yang memiliki jabatan dan rakyat biasa. Semuanya dipersatukan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Semuanya diajak oleh Rasulullah untuk bersama-sama membangun kejayaan Islam, membangun peradaban Islam yang lebih baik dan maju ke depannya. Maka pada hari ini ketika kita duduk dan berkumpul di majelis yang mulia ini, saya yakin yang duduk di tempat ini tidak semua dari satu etnis dan suku. Ada yang dari Bugis, ada yang Melayu, mungkin ada yang Banjar, ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Sunda, mungkin ada suku-suku yang lain. Ketika kita sama-sama duduk di majelis dan di masjid yang mulia ini, kita adalah sama sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena persamaan-persamaan yang ada, untuk apa kita mempertentangkan perbedaan? Karena perbedaan itu sudah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengajak semuanya melalui firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum." Sesama orang-orang beriman hakikinya dia adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara satu dengan yang lainnya. Kalau yang Madura keliru, nasihati sama yang Melayu. Yang Bugis keliru, nasihati sama yang Jawa. Yang Jawa salah, nasihatin sama yang Madura, karena semuanya adalah bersaudara dalam iman. Kelak di yaumil qiyamah tidak ada Allah mempertanyakan suku apakah kalian, bahasa apakah yang kalian pakai, budaya dan tradisi apa yang kalian pergunakan. Allah tidak mempertanyakan itu. Yang Allah pertanyakan adalah apakah kalian beriman kepadaku apa tidak? Apakah kalian beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah kalian telah tegak dan istiqamah dalam amal soleh kalian? Yang lainnya niscaya tidak akan Allah pertanyakan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sudah berapa jam ceramah saya? 1 jam. Berarti saya tak boleh lama-lama ini. Kasihan ibu-ibu di luar sudah mulai panas itu, Pak. Ya seneser sini gini di sini plastik. Macam letak mampu bila sambu kiai dia. Engkau pada lamba jong pun kaki dia. Ada akhirnya yes kan. Ternyata kiai itu pernah melar. Melar maksudnya. Padeng kok jong lambo. Engkau nang senengan nah pojok ben kiai. Jeng kiai kan tak ngibe banyak. Yeler ding kiai nah. Asal anu titik set ya asal. Lagi kaki tak pada benci lah. Aja lah tunging kelak sekancan. Plastik ke kaki rajo. Bisa muak sekat kilo itu. Coba kemarin din bareng ya. Gi bagi lagi ya. Gi bagi berkat ya nak ya.
Udahlah nyaman kampung apa berkat boleh. Ini membeda nyaman kampung lebih bagus di dina. Berkat dina ya. Manter kampung tadi berkat. Nampak sekojak berkat panikah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Atau dabune Ibnu Qayyim thubutul khairil ilahi. Menetapnya kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cetimun kula lestarian pengajian kentoh lebih iman, lebih takwa ke Allah, pas lebih bagus dak manusia selain insyaallah panika berkat. Mantur panitia anu panika begempang rezekian ya Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah nang ari mangkin niat aki sedekah untuk bengesepona. Yang bersedekah hari ini niatkan sedekah untuk ibu bapaknya. Niatkan sedekah untuk keluarga dan kaum muslimin. Karena insyaallah setiap rupiah yang ibu kumpulkan, yang ibu infakkan di jalan Allah di hari ini, semuanya akan dihitung amal salih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, layak bagi kita untuk meniru dan mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya apa? Sesungguhnya Rasulullah itu adalah iswah, teladan contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudian banyak mengingat Allah. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang Yahudi yang buta. Yahudi yang buta ini selalu mencaci Rasulullah, selalu menghina Rasulullah, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah karena matanya dalam keadaan buta. Tetapi walaupun demikian dia selalu menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Dan setiap Rasulullah mendengar dan melihat caciannya, Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan kemudian Rasulullah, kali waktu Rasulullah membawakan makanan untuk Yahudi yang buta ini, kemudian Rasulullah menyuapi satu persatu. Dalam keadaan menyuapinya, si Yahudi tadi masih mencaci maki Rasulullah. Dan dia tidak tahu kalau yang menyuapinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan menyuapi, Rasulullah memberikannya minuman dengan lembut. Bahkan ketika ada remah makanan yang jatuh, Rasulullah mengambilnya. Sampai suatu waktu, akhirnya Allah mendatangkan pikiran yang baik bagi Yahudi ini. Kenapa? Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata sahabat Abu Bakar Siddiq yang menyuapinya dengan lemah lembut masih dikata-katain oleh Yahudi. Dia berkata, "Wahai orang, kamu ini sepertinya bukan orang yang kemarin." Maksud Bapak, karena biasanya yang menyuapiku itu penuh dengan kelembutan. Padahal Abu Bakar Siddiq itu sudah sangat lembut. Tapi ternyata masih kalah dibandingkan dengan lembutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masih berkata, orang yang kemarin lebih lembut daripadamu. Abu Bakar mengatakan, akulah orang yang kemarin. Engkau bohong. Sebab orang yang kemarin setelah dia menyuapiku, dia pasti memberikan aku minuman. Kemudian diberikan minuman oleh Abu Bakar Siddiq. Dia masih berkata lagi, dan engkau bohong, engkau bukan orang yang kemarin. Kenapa? Karena orang yang kemarin selepas dia memberikan aku minum, kemudian dia mengelap bibirku yang kotor. Menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mencontoh Rasulullah ketika menyuapi Yahudi. Dan kemudian Abu Bakar berkata kepada Yahudi buta tadi, wahai bapak, ketahuilah bahwa orang yang kemarin menyuapimu, memberikanmu minuman dan melayanimu dengan lembut, itu sudah wafat. Kaget dia. Kemana dia? Dia sudah wafat. Siapa dia? Dia adalah orang yang paling engkau benci. Dia adalah orang yang selalu kau caci maki. Dia adalah orang yang selalu engkau hina. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kagetnya Yahudi buta ini
Ternyata selama ini orang yang selalu dicaci makinya adalah orang yang paling dia benci, dan dia adalah orang yang melayaninya selama itu, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai manusia sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ternyata tidak mampu mencontoh sebaik-baiknya akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan hari ini? Paling tidak kita memulai dari hal yang sederhana. Ketemu dengan orang lain, senyum dan ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Bertutur sapa yang baik. Walaupun orang itu salah, jangan hardik dia. Ya Pak Kades, Pak RT. Bahkan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang yang menghardik beliau, suara beliau selalu tenang dan tidak pernah melawan hardikan orang. Tak pada ban kula. Aduh mun kula jala pola mak. Cel-cel tuh. Nih Pak Usman. Pak Usman ini kan kades, udah 3 tahun. Udah berusaha adil, jujur kepada rakyat. Seandainya besok siang atau besok pagi Pak Usman berangkat ke masjid, Pak Anwar, yo berta? Yo banyak Bang. Anwar Usman. Anwar toh. Oh Anwar yang Nur. Ada Usman nah. Oh, yang ku Anwar Usman Nur. Besok berangkat subuh ke masjid, tiba-tiba ada yang meludahi Pak Kades. Apa yang Pak Kades lakukan? Iya pada remah didatangi aja, pada remah maksudnya didatangi kok Pak Sunadi, datangi nih kok. Pada remah Pak, mau diapain Pak? Dielus-elus, dielus-elus pipinya sampai biru gitu. Nabi Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, beliau diludahin. Marahkah Nabi? Enggak, Nabi senyum. Dihapus sama beliau, senyum langsung ke masjid. Besoknya lewat lagi, diludahin lagi. Marahkah Nabi? Enggak, senyum lagi. Sampai suatu hari ternyata yang meludahinya enggak ada lagi. Ditunggu sama Rasulullah. Kemana orang yang kemarin ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabat, tolong cari orang yang ada di rumah sebelah sana. Kenapa ya Rasulullah? Setiap hari saya sering bertemu dengannya dan dia selalu memberiku hadiah. Cupa dibilang hadiah Pak. Iya copa, di Indonesia kan cupa. Terus iya, coba kamu cari tahu. Ternyata sahabat ini balik lagi, ya Rasulullah, orang yang Anda maksud sedang sakit parah ya Rasulullah. Subhanallah, kata Nabi, kasihan dia ya. Kalau Pak Anwar dengar musuhnya sakit, apa yang Pak Anwar lakukan? Sujud syukur kan? Alhamdulillah, ternyata badan ki makin ko. Nabi pulang dan menjumpai Siti Aisyah radhiyallahu anha, meminta menyiapkan makanan untuk yang sakit ini. Kemudian Rasulullah datang kepada orang yang memusuhinya, yang mencacinya, yang meludahinya. Apa kata Nabi? Wahai teman, aku datang kemari membawakanmu makanan. Kalau seandainya dari makanan ini kau sembuh, dan sembuhnya besok, jangan lupa ludahi mukaku lagi. Mun hula ada Pak. Mun pas beda orang saya mau sobi hula. Saya pakai makanan Pak. Ngibaki makanan po banyak. Ken baygon separuh na Pak. Tok mani. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah kata Nabi, aku diutus oleh Allah kepada kalian bukan untuk melaknat kalian. Tapi aku diutus oleh Allah untuk membawa kasih sayang bagi kalian. Sebagai muslim, sebagai mukmin, ngapain kita musuhin orang? Kita dimusuhin, alhamdulillah. Kita dicaci maki, alhamdulillah. Kita difitnah, alhamdulillah. Yang penting kita tidak seperti mereka. Kalau kita balas fitnah orang, bedanya kita sama mereka apa? Saya difitnah Wahabi, saya nggak balas Pak. Saya tanya, apa alasanmu? Saya bilang saya Yahudi. Jenggot sampean mirip kok. Wajah cuma ning jenggu. Tuh, tapi gue lepas yobu somit Pak. Karena biasa mun Wahabi Salafi kan, pada bener, sing udah
Sing ngake lengan lewe habi gimana kaki? Bode sa songoden tak ajangguan pas apa? Tanya aki gue lebih, anakku lebih. Kenapa abi itu pelihara semua ada kumis sama jenggot? Engkau aku cak wahabi cong. Akhirnya bingkok yo buka pi. Ini kumis, ini jenggot. Yang di tengah itu dan. Kumis dan jenggot. Gimon pak, gimon pak, gimon. Manter kuluban sambian esapora sareng Allah Subhanahu wa taala ngaoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek kalau pain saya ngak jegeh ke ali makki. Jaga aki. Saya ko cai jaga bani pahi jaga paher pak. Anu bari Ustaz Zain Musin ada bu ke ali makki soro jaga ko. Pahi jaga paher bi sambian. Beni saya kok jaga penikah jaga akhlak bense kepesampian sifatnya sikap sampian kepada beliau jaga. Saya enggak terutama para santri. Mun santri penikah kening belet. Mun santri penikah kening belet. Nek kemaki alim katina apa tak bisa mak. Karena ilmu beni andal na akal. Tapi nikah ate. Senawas ilmu nasa koni didi ilmu na didi. Tapi nafi bisa manfaat. Sayyidina seorang ulama besar Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, umur 10 tahun Imam Syafi'i penikah hafal Quran. 10 tahun. Pada ban pereng berkat. Umur 10 tahun hafal bacaan batanci. 10 tahun Imam Syafi'i ini ke hafal Quran. Umur 12 tahun hafal kitab Muwatta. Saya tulis di Imam Malik. Buan hadis saya hafal umur 12 tahun. Mungkin kurang lebih penikan. Oh murah. Tapi penikah ngelu curhat ke gurun ke Imam Waqi. Sakautu Waqi bihifdi. Aku pernah berkeluh kesah kepada guruku Imam Waqi tentang hafalanku yang lemah. Padahal hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi merasa dirinya lemah dalam hafalan. Maka Imam Waqi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, fa arsadani bitarkil ma'asi. Maka Imam Waqi memberikan anjuran kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Yang dimaksud meninggalkan maksiat bukan maksiat Allah kepada Allah semata, Pak. Tapi maksiat, salah satu maksiat yang berbahaya adalah ketika dia mulai timbul rasa tidak senang kepada gurunya. Abe tak senang ke guru nanek. Elang ilmu apa? Sengak tiate. Beni cuma ke kini, engki langkung-langkung ke kiai panik. Ke guru ngaji na tak seneng sampean, elang ilmu na sampean. Bedi saya tanya ki, kenal benoring? Kenal. Siapa? Lambe bekas tang guru. Astagfirullahaladzim. Aju bekas tang guru ngaji. Astagfirullahaladzim. Elang ilmu na sampean. Elang. Imam Syafi'i ini orang alim katina apa pak? Tapi ki ngeluh margana apalan nasi lemah. Perintah bi gurun saya ngajak maksiat. Saya maksud maksiat, cek sampai maksiat ke Allah, ben maksiat ke guruna. Napa maksiat ke guruna? Tungingan guruna, be coba aki guruna, lupa ke guruna. Saya kocak lupa apa nih? Kebeni lupa kenyaman, mak. Lupa kena saya ada guruna. Lupa kenapa dak wasi ada guruna. Saya nggak hati-hati ki. Kula panika cuma setahun sekalian minang kayak yonceng tak yonceng kira pada mah. Tetih guru dan kula pada banyak. Ki guru panjenengan insyaallah banyak. Tak banyak sekali tak apa-apa. Karena mereka beri ahli makki, insyaallah panika seorang alamah yang bisa diambil ilmu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan agak sedikit lama. Karena ini kula balas dendam panika. Balas dendam bi markena dorong mobil bari. Ken manter teh pedorong lagi bi panitia. Terima kasih nyon sama orang kiai, para ustadz, para panitia, Ustadz Sunadi dan Ustadz tadi yang ketua masjid, kemudian Pak Gades dan seluruh perangkat desa, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini menjadi perjumpaan yang mendatangkan barakah bagi kita semuanya, mendatangkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.